Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Jelang laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dipastikan mengalami situasi badai cedera, khususnya bagi para pemain yang kini berkarir di luar negeri. Para pemain abroad Timnas Indonesia seperti Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan juga Elkan Bagot memiliki kemungkinan untuk absen pada putaran kedua kualifikasi mendatang. Sudah tentu ini menjadi hal yang sangat disayangkan mengingat pertandingan yang akan digelar bulan November mendatang Timnas Indonesia akan menghadapi tim yang sangat kuat, yaitu Timnas Irak. Timnas Irak yang memiliki postur tinggi sudah tentu menjadi hal yang akan menyulitkan bagi permainan Timnas Indonesia. Oleh karenanya dengan ketidakhadiran pemain yang kini berkarir di luar negeri, Coach Sintayong dipastikan harus kembali memutar otak untuk bisa memberikan hasil yang positif pada laga mendatang. Apalagi hadirnya Elkan Bagot dan juga Sandy Walsh di sisi pertahanan akan sangat berdampak bagi permainan dan performa Timnas Indonesia di dalam lapangan. Coach Sintayong sebagai pelatih kepala sudah tentu harus menyiapkan opsi pengganti para pemain yang setara untuk bisa mengisi kekosongan yang kemungkinan akan terjadi di laga yang akan datang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan saat melawan Timnas Irak pada bulan November yang akan datang. Pada laga pertama di putaran kedua ini, Coach Sintayong dapat dipastikan menggunakan formasi yang serupa dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan beberapa skema perubahan taktik yang menyesuaikan dengan gaya permainan yang juga disuguhkan oleh Timnas lawan. Dan untuk posisi kiper, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan jasa Nadeo Argawinata yang kini mulai menunjukkan performanya stabil di level klub. Nadeo Argawinata yang memiliki postur ideal dengan jam terbang tinggi di level internasional. Sudah tentu akan menjadi salah satu tembok kokoh yang dimiliki Timnas Indonesia untuk bisa menahan gempuran dari tim asal Timur Tengah ini. Hal tersebut dikarenakan Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak yang memiliki postur tubuh besar dan memiliki tubuh yang sangat tinggi. Sehingga hadirnya Nadeo Argawinata diharapkan dapat memenangkan duel-duel udara yang akan terjadi di dalam laga. Selain itu, ini juga menjadi salah satu persiapan bagi dirinya untuk dapat tampil optimal sebelum putaran final Piala Asia yang akan datang. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong dipastikan akan kembali menggunakan trio pemain bertahan yang tangguh seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Meskipun pada laga putaran pertama kemarin Jordi Amat tidak dapat tampil dikarenakan cedera, namun performa yang dia miliki di umur berkepala 3 sudah tidak dapat diremehkan. Bahkan dirinya juga menjadi kapten utama di Johor Darul Takzim dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan lini pertahanan. Di samping itu, Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho selalu tampil memukau saat mereka berdua mengenakan kostum merah putih. Kedua pemain tersebut sangat menunjukkan bahwa dirinya layak untuk menjadi pilihan utama tim pelatih setidaknya dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang. Sahaine Patinama, pemain asal Liga Norwegia dengan posisi sebagai sayap pertahanan juga menjadi salah satu nama pemain paling potensial dipilih sebagai pilihan utama Coach Sintayong. Ketenangannya saat membaca arah permainan dan skema permainan yang mengandalkan kerjasama tim tentu menjadi satu nilai tambah yang dimiliki oleh pemain ini di mata pelatih. Apalagi Sahaine Patinama juga telah membuktikan kelayakannya setelah tampil selama 70 menit penuh di laga kedua melawan Timnas Brunei Darussalam kemarin. Sehingga sudah tentu dirinya akan masuk sebagai pemain utama dalam formasi yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Irak di putaran kedua yang akan datang. Asnawi Mangkualam. Dikarenakan Sandy Walsh yang berkemungkinan besar akan absen pada laga putaran kedua mendatang. Nama Asnawi Mangkualam dipastikan akan kembali menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan untuk bisa mengisi kekosongan di lini sayap pertahanan. Asnawi Mangkualam yang merupakan sosok kapten bagi Timnas Indonesia sampai saat ini masih terbilang sangat mumpuni untuk bisa dipasang sebagai pilihan utama dan tampil dari menit awal pertandingan. Stamina yang dia miliki serta daya juang yang sangat berapi-api membuat dirinya dapat tampil sangat percaya diri di dalam lapangan. Sehingga hadirnya Asnawi Mangkualam sebagai pilihan utama sudah tentu akan memberikan nilai tambah bagi Timnas Indonesia. Ivar Jenner gagal tampil pada putaran pertama melawan Timnas Brunei kemarin tidak membuat nama pemain asal FC Utrecht ini kehilangan tempatnya di dalam susunan pemain utama Coach Sintayong. Ivar Jenner yang saat ini masih berusia 19 tahun sudah sangat layak menempati posisi utama sebagai gelandang tengah Timnas Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh performanya yang sangat gemilang saat dirinya membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 kemarin.
Dirinya bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga kualifikasi tersebut dikarenakan menyumbangkan gol sekaligus assist di dalam satu pertandingan. Umpan-umpan akurat yang Ivar Jenner hasilkan serta kemampuan membaca jalannya pertandingan dapat memberikan nilai lebih yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat melawan timnas Irak yang akan datang. Mark Anthony Klok, pemain asal Persib Bandung sampai saat ini masih berpotensi masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia. Pemain berposisi gelandang tengah ini mampu menjadi penghubung yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Kemampuannya dalam melakukan kerjasama di dalam tim juga menjadi nilai lebih yang mampu memaksimalkan skema permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Apalagi Mark Klok sampai saat ini bisa menjadi pemain senior di dalam timnas Indonesia yang memberikan contoh baik kepada rekan setimnya di dalam skuad Garuda. Selain itu, kemampuannya dalam memanfaatkan situasi bola mati juga masih menjadi andalan dari Coach Sintayong hingga saat ini. Sehingga nama Mark Klok masih berpotensi untuk bisa mengisi posisi utama di dalam skuad timnas Indonesia. Stefano Lillipali yang merupakan salah satu pemain kunci di Borneo FC juga memiliki peran serupa di dalam skuad asuhan Coach Sintayong. Meskipun pada laga putaran pertama yang lalu dirinya tidak mendapatkan panggilan timnas, nama Stefano sudah tentu akan kembali dimasukkan ke dalam skuad berkat performanya di dalam lapangan. Bahkan pada laga BRI Liga 1 yang lalu dirinya dapat tampil apik dan menciptakan 3 gol sekaligus di dalam satu pertandingan. Dirinya juga berhasil membawa tim Borneo FC saat ini berhasil menjuarai Liga 1 di putaran pertama. Sehingga sudah tentu nama Lillipali akan dipastikan menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada laga ini untuk menggantikan Marcelino Ferdinand yang mengalami cedera parang. Rafael Struijk, pemain asal Adon Den Haag yang sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan sebab cedera yang dia alami sebelum pertandingan, menjadi pemain potensial yang akan melakoni laga keempatnya bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi salah satu striker timnas Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni untuk bisa dipilih sebagai pilihan utama Coach Sintayong di dalam pertandingan. Ketenangannya dalam membawa bola dan kerjasama tim yang baik membuatnya menjadi pemain yang dapat menyeimbangkan skema pertandingan yang dimiliki oleh tim pelatih. Apalagi kemampuan Rafael Struijk dalam menjalankan instruksi pelatih membuatnya selalu dijadikan pilihan utama jika dirinya dalam kondisi yang sedang fit. Rafael Struijk juga diharapkan dapat menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak timnas Indonesia karena dirinya juga merupakan salah satu proyek jangka panjang yang disiapkan oleh Coach Sintayong untuk skuad Garuda. Dimas Drajat, pemain asal Persikabo yang mencetak 3 gol dalam satu pertandingan kini dipastikan dapat mengamankan posisinya sebagai pilihan utama Coach Sintayong. Dengan kemampuan mencari ruangnya yang sangat baik, Dimas Drajat dapat menjadi salah satu striker tajam jika diiringi oleh pemain lain yang dapat mensuplai bola dengan baik untuk dirinya. Pada pertandingan putaran pertama yang lalu, Dimas Drajat mampu menguasai lapangan baik di situasi bola darat maupun udara. Sehingga kini keraguan yang ditujukan kepada dirinya dapat sedikit dihilangkan setelah Dimas Drajat menunjukkan performa maksimalnya di bawah asuhan Coach Sintayong. Namun sudah tentu Dimas Drajat harus memiliki performa yang konsisten untuk bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih dan bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia maupun putaran final Piala Asia yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan saat melawan timnas Irak pada bulan November yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.